fenomena ya orang-orang radikal, teroris. Karena mereka memahami hadis tanpa guru. Jadi guru itu penting sekali teman-teman sekalian. Ya. Ini yang sering dilupakan oleh saudara-saudara kita ya. Mohon maaf dari teman-teman Salafi Wahabi. Mereka mengatakan, oh ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kan sudah terbuka ilmu. Benar. Ya. Dan uniknya teman-teman kita ini, saudara-saudara kita Salafi Wahabi, mereka sering membenturkan antara Nabi dengan ulama. Padahal apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, bertanya ke ahlinya. Di sini statusnya siapa yang ahli? Para ulama kita. Maka bertanya kembali kepada ulama, itu sama saja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sering mereka luput. Sebagaimana kata Rasulullah apa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwariskan nabi kepada ulama kita apa? Harta, tahta, jabatan, dunia. Enggak, bukan itu. Tapi ilmu, pemahaman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sering mereka luput. Misalnya kita baca Al-Quran, kita kan tidak paham mana yang nasi, mana yang langsung. Siapa yang jelaskan? Ya Ustaz. Kepada kita sekarang kan Ustaz. Ustaz dulu ketika belajar seperti kita itu, siapa jelas kepadanya? Ustaznya pula. Dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Makanya ulama warathatul anbiya. Awak nak langsung ke Nabi kan tak mungkin lah. Jadi kalau ada yang bilang kembali pada Quran Sunnah itu langsung ke Nabi, itu bohong sebelaka, fitnah saja. Ya mereka tahu itu, cuman dijadikan cara untuk mendiskreditkan dakwah. Kita ketika menyebut bahwa moto kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, oh berarti tidak perlu ulama. Ya akhi, kalau anda bilang tidak perlu ulama, saya jadi ustaz seperti ini, sudah berapa ulama yang saya temui untuk sampai pemahaman ini nih? Berapa lama guru saya? Sejak di pesantren lagi, hitung yang di SD dihitung juga, madrasah, semuanya itu punya andil. Semoga Allah memberikan mereka bagian terbesar dari apa yang kita berikan. Yang ngajar ABCD itu punya andil tuh. Yang ngajar alif bata punya andil, karena mereka pembuka kuncinya. Kita harus doakan seluruh guru-guru kita. Semoga pahala dari ilmu yang kita dapat, amal yang kita kerjakan, semoga juga mengalir bagi mereka. Karena ilmu mereka kita manfaatkan. Ya, semoga Allah melapangkan yang sudah meninggal kuburannya, melimpahkan rahmat kepada mereka. Dan mengampuni yang salah dan keliru dari mereka. Kewajiban taat mutlak kecuali kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan pula berarti kita mengklaim bertemu Rasulullah langsung. Enggak, kalau langsung ke Rasulullah tak pakai ulama. Siapa pula yang tak pakai ulama? Ya, ada orang bikin fitnah kadang-kadang, oh itu orang Wahabi itu langsung ke Rasulullah dia. Kita semuanya melalui para ulama. Hadis-hadis itu sampai kepada kita melalui para ulama. Dan Al-Quran sendiri juga kita pelajari melalui para ulama. Dan masing-masing Allah berikan sesuai dengan porsi yang Allah inginkan untuknya. Ada yang diberikan yang sahih-sahih saja, ada yang diberikan sebagian sahih semakin batil, ada pula yang dominan batilnya dari mana? Sahihnya. Tergantung dari sumber mana antum ambil. Jadi meninggalkan ulama karena Nabi bukan karena kita tidak mempelajari ilmu melalui ulama, ini salah besar. Karena ilmu ini sekali lagi sampai kepada kita melalui ulama. Dan mereka yang mengajarkan kepada kita. Imam Syafi'i yang mengajarkan kepada kita, la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayyada'aha li qawli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang bila jelas baginya sunnah Nabi SAW dalam masalah apapun, lalu kita halangi sunnah ini karena ikut pendapat ulama, maka kita telah menyalahi apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan menyalahi apa yang dikatakan oleh imamnya, Imam Asy-Syafi'i, yaitu Rasulullah SAW. Disinilah letaknya perbedaan mendasar antara ahlus sunnati yang asli dengan ahlus sunnah yang tidak istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Ahli sunnah yang asli adalah mendahulukan sunnah Nabi SAW dari perbuatan, perkataan dan fatwa siapapun dari kalangan ulama. Karena Nabi di atas seluruh ulama. Perkataan alim tidak bisa dijadikan dalil, walaupun dia orang hebat. Apalagi bila bertentangan perbuatannya, perintahnya, fatwanya dengan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.